Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, yaitu referensi ekspor import. Hari ini saya akan memaparkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang rate request ya. Ini adalah bagian dari toolnya marketing ataupun fasilitas yang dimiliki oleh marketing dalam mencapai goal dalam tugas-tugasnya yang dibebankan oleh kantor. Baik, langsung kita mulai saja ya dalam bahasan kita, yaitu rate request ya. Di sini sudah saya siapkan beberapa bagian, yaitu tentang alurnya rate request marketing shipping line dalam bidang ekspor import ya. Jadi sebelumnya dulu pernah sudah saya terangkan tugas ataupun workflow yang dijalankan seorang marketing di dalam approach atau mendekati eksportir ataupun yang namanya shipper ya. Setelah itu mereka mendapatkan informasi. Di sini saya rangkum ada 7 ya yang paling penting. Kemudian ini adalah alur yang dimaksud dengan rate request. Jadi rate request itu ada 2 hal ya. Nanti saya sampaikan di sini, ada yaitu ekspor ya, yang pertama dulu, kemudian nanti ada import ya. Diawali dari di sini setelah kemarin sudah saya jelaskan ya, yang ini tadi ya. Jadi saya anggap antara marketing dengan shipper ataupun eksportir sudah terjadi komunikasi, sudah terjadi kenal ya, saling kenal. Di sini saya gambarkan ada 2 arah ya, artinya mereka sudah saling berkomunikasi ya dalam istilahnya untuk menjalankan tugas mereka masing-masing ya. Eksportir, importir, tugas mereka untuk mengapalkan ya, memberangkatkan pengapalan ya, baik itu ekspor maupun import. Di sini saya bicara ekspor dulu ya. Jadi setelah terjadi komunikasi antara marketing dengan eksportir ataupun shipper ya, mereka mendapatkan informasi yang ini 7 ini ya, commodity, destination, volume, maksudnya volume itu berapa kontainer ya, 20 feet atau 40 feet tipenya, kemudian jumlah kontainernya dalam satu muatan atau shipment ataupun dibagi beberapa parsial ya. Jadi dari 7 yang informasi yang sudah didapat oleh marketing ini dan disampaikan oleh seorang eksportir, itu akan istilahnya dievaluasi oleh marketing ya, dengan intinya adalah bisa enggak kita mengambil kargo tersebut ataupun yang dimaksud dengan ekspor tersebut ya, ekspor barang tersebut bisa enggak kita ambil ya. Utamanya yaitu biasanya permasalahannya adalah di harga ya. Kalau yang lain-lainnya kurang lebih sama antara shipping line satu dengan shipping line yang lainnya ya. Jadi masalah yang terpenting biasanya adalah di harga, karena harga ini mereka berbisnis, otomatis mereka akan istilahnya untuk mendapatkan setinggi-tingginya keuntungan mereka atau profit mereka ya. Jadi mereka menekan head cost yang mungkin mereka bisa tekan ya dari pihak eksportir ya. Dalam hal ini rate-nya ataupun biaya pengapalannya mereka berusaha untuk mendapatkan yang lebih kompetitif ya. Jadi setelah mereka berkomunikasi ya, mereka akhirnya terjadi negosiasi ya. Di sini kita bicara tentang harga ya. Di situ berarti ada negosiasi antara shipper dan eksportir, harga itu bisa mereka istilahnya akomodasi atau tidak. Nah, di sini saya anggap ini tidak bisa diakomodasi ya dalam hal istilahnya harganya antara shipping line yang sebelumnya mereka pakai atau forwarder dengan shipping line yang sekarang marketing datang untuk bisa mengambil kargo tersebut ya. Jadi setelah mereka negosiasi ya, mereka akhirnya tidak terjadi titik temu antara harga yang sebelumnya dengan harga yang baru ditawarkan ini. Otomatis ini akan menjadi pertimbangan bagi pihak marketing untuk menyampaikan ke prinsipal. Tetapi
marketing juga mempunyai ukuran ya, mereka untuk mengakomodasi informasi dari eksportir ataupun shipper ya. Mereka tidak mau harga mereka ditekan juga ya. Jadi mereka biasanya kalau mereka masih baru kenal, mereka biasanya apakah bisa ya, kita tanya kepada export manager ataupun export staff dari shipper tersebut ya, yaitu apakah ada buktinya ya. Karena dengan seperti itu kita istilahnya bukan tidak percaya, tetapi kita akan memperjuangkan ya sesuai dengan komitmen kita bahwa kita juga bisa istilahnya mengambil kargo itu untuk diekspor dengan harga yang sama atau paling tidak istilahnya ada sedikit lebih murah seperti itu. Jadi setelah marketing mendapatkan informasi dari pihak shipper ya, kemudian ada bukti tersebut, itu akan disimpan oleh marketing, tidak untuk disebarkan, tetapi untuk filing mereka sebagai dasar untuk memperjuangkan kepada prinsipal. Nah, prinsipal ini siapa? Prinsipal ini adalah pemilik kapal di luar negeri yang berkantor di head office, headquarter ya, bukan head office. Kalau head office kita di Jakarta, kalau headquarter di luar negeri ya, biasanya seperti itu. Jadi kita akan komunikasi dengan prinsipal berdasarkan informasi dari eksportir yang ada di Indonesia ya. Jadi setelah marketing menyampaikan ya, prinsipal juga akan mengevaluasi ya data tersebut, apakah itu masuk akal ya, apakah itu kedua, apakah itu bisa masuk dengan istilahnya harga yang kita sudah istilahnya sudah kita sampaikan ya. Artinya ini kalau di dalam bahasa sederhananya kita berusaha untuk membantu memintakan rate yang sesuai yang disampaikan oleh shipper ya. Artinya eksportir dalam hal ini agar terjadi hubungan baik nanti ya, hubungan baik antara eksportir dengan marketing, otomatis nanti akan bisa menguntungkan dari pihak prinsipal karena dengan harga yang memang betul-betul reasonable mereka bisa bekerja sama ya. Jadi kemudian setelah disampaikan oleh prinsipal, maksudnya disampaikan kepada prinsipal ya, itu akan direview oleh prinsipal. Kalau memang betul masuk ya, mereka akan menyetujui ya. Artinya prinsipal akan menyetujui dan disampaikan kepada marketing ya. Setelah disetujui, kalaupun di sini saya tulis ditolak ya, berarti sudah selesai sampai di sini. Berarti prinsipal tidak tertarik ya, meskipun itu dalam volume besar tetapi harganya rendah sekali. Mereka juga akan mempertimbangkan itu ya. Jadi mereka akan menolak ya. Dalam hal ini saya anggap disetujui ya. Setelah disetujui, itu akan bergerak ya. Di sini kita meminta kepada eksportir untuk mengirim kepada kita yang namanya shipping instruction, yaitu instruksi pengapalan ya. Nah, inilah yang saya maksud dengan cargo freehand. Di sini kekuatan marketing dalam membina relationship atau negosiasi dengan eksportir itu mereka dibuktikan atau dinyatakan dengan terbitnya yaitu shipping instruction ya. Jadi ini adalah shipment freehand ya. Jadi ada dua shipment yaitu nomination dan freehand. Di sini saya anggap sebagai freehand. Kenapa? Di sini eksportir atau shipper menentukan shipping line siapa yang mereka pakai ya. Artinya di sini bebas ya, mau milih siapa saja, buyer tidak menentukan ya. Nanti saya akan bahas ya detail sendiri antara freehand dengan nomination. Demikian juga nanti ada SOC ya, apa itu SOC, kemudian juga ada COC ya, itu juga berbeda. Ini adalah termin-termin di pelayaran yang perlu diketahui oleh para penggiat ekspor di luar sana agar tidak terjadi miss dan akhirnya terjadi yang namanya penalti yang dalam bentuk dolar ya. Jadi tidak dapat profit, malah istilahnya merugi ya. Jadi itu. Kemudian ya, setelah terbit itu shipping instruction yang dikirim kepada shipping line ya, akhirnya terjadi tapping ya. Tapping itu adalah barang
dimuat ke dalam kontainer. Ya, tentunya stuffing tidak hanya begitu saja ya terjadi stuffing, ada prosesnya, nanti saya jelaskan di proses berikutnya ya, yaitu tentang bagaimana menarik kontainer ya, maksudnya kontainernya dari shipping line. Kemudian setelah stuffing ya, baru akan dikirim ke pelabuhan dan disinilah terjadi yang namanya proses ekspor. Demikian. Nah, inilah yang dimaksud dengan read request export ya, pada fasilitas marketing dalam mencapai klien atau new customer ya, dengan istilahnya memakai fasilitas mereka yaitu read request dalam ekspor ya. Kemudian di sini kebalikannya ya, kalau tadi ini saya bicara read request export, sekarang saya bicara tentang import ya. Apakah read request import sama ya? Ya, hampir sama ya, cuman berbedanya adalah di dalam, nanti ini saya jelaskan ya. Jadi setelah ada komunikasi atau negosiasi seperti tadi antara shipper dengan marketing ya, dianggap ini sudah kenal, kemudian diteruskan kepada prinsipal ya, kemudian prinsipal pemilik kapal ya itu mempertimbangkan apakah bisa diterima atau ditolak. Kemudian setelah diterima ya, otomatis marketing ini akan menyampaikan kepada shipper ya di dalam negeri ya, bahwa rate import yang mereka minta ya, rate request itu artinya meminta harga sesuai dengan apa yang mereka sudah hitung ya, bahwa ini akan istilahnya menguntungkan bagi mereka ya. Jadi pihak shipping line juga gitu, mereka akan mempertimbangkan apakah rate yang diminta ini setelah dihitung juga menguntungkan bagi pihak pelayaran ya. Jadi di dalam bisnis itu harus terjadi yang namanya win-win solution ya, artinya sama-sama diuntungkan ya. Begitu saya lanjutkan. Jadi setelah diterima itu akan disampaikan kepada eksportir ya oleh marketing, kemudian akan terjadi yang di sini namanya shipping nomination ya. Apa yang dimaksud shipping nomination? Setelah disetujui ya bahwa harga tersebut ini apa istilahnya sesuai dengan yang apa istilahnya diminta ya, akhirnya ini eksportir ini ya atau shipper ya, kita dalam hal ini shipper ya, shipper menginstruksikan kepada istilahnya di luar negeri sana, artinya ini dalam hal import ya, berarti shipper ini berarti dia pembeli ya, di sini dalam hal ini buyer ya, bukan eksportir tetapi importir ya. Jadi importir di sini itu menginstruksikan kepada buyer di sana untuk memakai pelayaran yang dibawa marketing ini, kemudian terjadilah yang namanya shipping nomination. Jadi dinominasi, artinya istilahnya ditunjuk ya, sudah ditunjuk kepada shipping line tersebut ya. Setelah diinformasikan oleh importir di dalam negeri ini ya, kebalikannya ya. Jadi kalau di sana di luar negeri berarti eksportir ya. Jadi setelah itu ya, itu akan terjadilah yang namanya stuffing ya. Jadi stuffing memasukkan barang ya, prosesnya nanti saya jelaskan. Kemudian ya terjadilah yang namanya shipment import ya, seperti itu. Jadi yang membedakan ya di sini antara importir dan eksportir, biasanya terjadinya shipping nomination ini atau shipment nomination ini itu karena kekuatan dari buyer ya. Buyer mereka artinya kalau di import berarti buyernya ada di Indonesia, kalau ekspor berarti buyernya ada di luar negeri ya. Kita bicara buyer ini mempunyai keputusan di dalam memilih shipping line ya. Jadi nanti terminologinya itu adalah FOB biasanya ya. Karena apa? Karena yang mengirim barang itu tidak mencari shipping line atau forwarding. Jadi mereka hanya mengurus menyiapkan barang dan mengurus dokumen sampai di atas kapal. Nah, apa nanti free on board dan lain sebagainya itu masuk ke dalam yang namanya e-commerce ya, internasional ya, Incoterm ya, maksud saya Incoterm ya. Jadi internasional, commercial,
terminologi itu nanti saya jelaskan ya, itu di dalam perdagangan internasional biasa dipakai ya. Nanti akan saya jelaskan detail satu demi satu seperti ini ya. Baik, ini yang dimaksud dengan rate request import ya. Jadi sampai di sini yang dimaksud dengan rate request marketing shipping line ya. Jadi kalau umpama ada istilah atau apa yang kurang jelas bisa ditulis di kolom komentar, nanti saya jawab ya. Tolong nanti dengan begini akan dipahami semuanya apa yang sudah saya sampaikan dan bisa dipakai oleh kawan-kawan penggiat ekspor, memperkaya ilmu tidak hanya dari sisi trading ataupun manufacturer ataupun di UMKM ya, yang dalam hari ini semuanya eksportir yang saya anggap sebagai penggiat ekspor ya. Jadi jangan sampai nanti dipahami satu sisi lagi tidak dipahami, akhirnya terjadi miss. Di sini akan menimbulkan kerugian yang dalam bentuk dolar ya. Sampai di sini ya. Episode berikutnya akan saya paparkan, yaitu yang ke-11 tentang refund collect shipping line. Ini lebih menarik lagi ya. Ya, jadi sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.